Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, salam sehat selalu. Oke, hari ini kita akan membahas bab tentang disiplin kerja. Oke, kalau kita bicara masalah disiplin, itu kita akan bicara tentang suka tidak suka akan kita lakukan, dilihat atau tidak dilihat akan kita lakukan, hujan, badai, angin, panas, kita akan tetap melakukan. Itu yang namanya disiplin. Sehingga kita melakukan apapun aktivitas itu tanpa harus suka, tanpa harus dilihat, tanpa pada kondisi yang menyenangkan. Anda tetap harus melakukan aktivitas itu. Jadi awalnya nggak mau melakukan, dipaksa untuk melakukan, akhirnya bisa, kemudian terbiasa. Jadi awalnya dipaksa dulu, akan bisa, kemudian terbiasa. Banyak hal yang dilakukan diawali dengan dipaksa dulu. Contoh, misal Anda bekerja, jam kerja Anda masuknya jam 7 pagi. Oke. Kalau jam 7 pagi, sedangkan gini, masuknya jam 7 pagi, jarak antara rumah dengan kantor Anda itu bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Sehingga dalam perjalanan Anda membutuhkan waktu 1 jam. Kemudian berarti Anda harus bangun jam berapa? Pertanyaan kan begitu. Dari bangun, makan, mandi, siap-siap itu butuh 1 jam. Berarti bangunnya praktis harus jam 5. Betapa susahnya awalnya bangun jam 5. Tetapi kalau Anda nggak bangun jam 5, Anda akan telat nih sampai kantor. Apa yang terjadi kalau Anda telat terus, kan gitu kan? Nah, berarti apa yang harus Anda persiapkan? Anda memaksakan diri untuk bangun jam 5. Pertama berat, pertama susah. Bangun, masih tidur lagi, bangun, tidur lagi. Alarm bunyi, matikan, alarm bunyi, matikan. Tapi Anda terpaksa harus bangun. Awalnya sampai kantor jam 7 lebih 5 menit. Telat dong, kan gitu kan? Terus kemudian Anda terus berusaha, terus Anda paksa terus, akhirnya Anda bisa datang jam 7, bahkan kurang dari jam 7. Kenapa? Ketika Anda paksa, Anda bisa, kemudian Anda menjadi terbiasa. Sehingga apa? Anda tidak akan telat lagi. Itu awalnya. Sehingga Anda mulai disiplin dari mana? Dipaksa dulu. Kalau nggak dipaksa nggak akan bisa. Kalau sudah bisa, pasti akan terbiasa. Itu disiplin. Pernah dengar nggak begini? Nunggu mood baru gue lakuin. Pernah dengar yang kayak gitu? Gue akan melakukan sesuatu ketika mood itu udah datang. Kalau moodnya nggak datang, gue nggak akan lakuin apa-apa. Nunggu mood. Ada kan orang seperti itu? Ada juga orang yang begini. Gue akan ngerjain dulu, nanti mood pasti akan datang. Nah, pertanyaan saya, tipe mana? Anda tipe mana? Anda termasuk tipe yang mana? Tipe pertama, nunggu mood, atau tipe kedua, lakuin aja dulu, nanti mood akan datang. Kalau orang tipe kedua, lakuin dulu, mood pasti akan datang. Dia akan mau benar atau salah, dia tetap melakukan sesuatu. Dia tetap bekerja, benar atau salah dia tetap melakukan sesuatu. Sedikit demi sedikit dia melakukan sesuatu, tetapi terus menerus. Sedikit tapi terus menerus. Tiap hari sekian terus dilakukan terus menerus. Akhirnya dia akan mendapatkan sesuatu. Dia hanya berkata begini, saya harus melakukan sesuatu. Pasti nanti akan datang, semangat akan datang, bahkan keberuntungan juga akan datang, kesempatan juga akan datang gitu. Orang tipe kedua. Kalau saya contohkan pelari maraton itu apa tiba-tiba dia bisa lari sekian kilometer? Kan nggak mungkin kan? Pasti awalnya dia lari dulu minimal 5 km lah awalnya. Itu pun sudah lelah, terus kemudian keringat dingin, bahkan berkunang-kunang dan seterusnya. Tapi dia paksa terus sehari, terus lama-lama bisa 10 km, lama-lama sekian kilometer, lama-lama seperti yang dia inginkan, lama-lama jadi pelari maraton. Awalnya apa? Dipaksa, akhirnya bisa, akhirnya terbiasa. Kalau nggak lari rasanya ada yang kurang gitu kalau nggak lari. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Nah, ini
akhirnya apa? Mood akan datang. Ketika dia sudah lari, tuh kesempatan datang, keberuntungan juga akan datang. Coba tipe yang pertama, besok deh, nunggu besok deh, entar aja, makan dulu ya, habis makan ngantuk, tidur dulu ya, habis tidur bentar pegang HP dulu. Kapan akan melakukan aktivitas? Ini yang sering terjadi di lingkungan kita, di antara kelompok orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita masuk ke sini ya, ke pengertian disiplin. Sebentar. Oke. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Banyak sekali teori yang mengatakan tentang pengertian disiplin. Saya ambil satu aja teori yang mungkin bisa mewakili beberapa teori yang saya ambil, yaitu disiplin itu apa tuh? Disiplin itu adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses. Tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Jadi disiplin itu adalah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Coba, itu pengertiannya loh. Jadi paham ya, jadi proses tidak tiba-tiba menjadi, itu tidak, tapi dia menunjukkan sebuah proses yang saya gambarkan tadi. Paksa dulu, bisa terbiasa, itu kan proses. Lama nggak proses itu? Tergantung. Jadi karena sudah, jadi gini, kalau disiplin itu karena sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali menjadi beban. Karena karena merupakan proses serangkaian perilaku, sehingga perilaku itu sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap dan perbuatannya itu sudah tidak lagi menjadi beban, tetapi akan membebani jika dia melakukan hal-hal yang tidak lazim. Contoh di atas tadi, kalau dia sudah terbiasa datang jam 7 atau kurang dari jam 7, ketika suatu hari dia datangnya jam 7 lebih, dia merasakan sesuatu yang tidak lazim. Saya melakukan hal yang tidak lazim. Dan itu membebani, justru itu membebani. Nah, itu yang namanya disiplin. Sehingga apa? Ada nilai muncul tadi, nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, ketertiban. Itu muncul nilainya itu. Jadi menjadi terbebani ketika dia melakukan sesuatu yang sudah tidak lazim. Itu disiplin. Jadi proses disiplin ini tercapai melalui beberapa proses. Ada 3 proses yang sering kita dapati. Proses yang pertama, jadi proses pembinaan, bahasa saya begini ya. Jadi disiplin itu melalui proses pembinaan. Proses pembinaan itu apa saja? Pertama, proses pembinaan pertama itu dari keluarga. Anda lihat di lingkungan Anda atau di kelompok tertentu yang pernah Anda ikuti, ada sebagian orang yang datangnya on time, ada sebagian orang yang molor dan lain sebagainya, gitu kan? Itu bisa dilihat dari di mana dia dibesarkan atau di mana di lingkungan seperti apa dia dididik, sehingga mencerminkan perilaku dia setiap hari. Jadi kalau dia orang-orang on time itu biasanya Anda selidiki, kalau nggak percaya Anda selidiki. Biasanya orang-orang yang on time itu dari keluarga yang keluarga disiplin. Mereka memang dididik untuk disiplin. Biasanya seperti itu. Dia akan datang on time. Ini cerminannya. Kemudian kalau orang-orang yang mohon maaf dia suka molor, datang jam sekian harusnya jam sekian jadi sekian, biasanya dia dari keluarga yang memang tidak dididik untuk disiplin. Itu biasanya itu proses pembinaan pertama. Terus kemudian pembinaan kedua dari pendidikan. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah yang dipelajari oleh mereka. Jadi mereka mempelajari atau dia belajar
di level-level tertentu, tingkat pendidikan tertentu, sehingga dia menjadi disiplin. Misalnya waktu SD, SMP, SMA dan sebagainya, dia disekolahkan di tempat-tempat yang disiplinnya tinggi, dan itu membentuk pembinaan kepribadian mereka, membentuk perilaku mereka sehingga dia disiplin. Yang ketiga, pembentukannya dari pengalaman dari lingkungan. Pengalaman dari lingkungan itu biasanya kalau Anda sudah berkelompok, tahu teman-teman Anda disiplin, lama-lama Anda menjadi disiplin. Jadi seperti itu. Jadi Anda akan berdisiplin ketika Anda masuk di lingkungan itu. Jadi proses pembinaannya ada 3 ini. Gak tahu Anda nanti masuk di proses mana, atau Anda sudah berproses di mana. Kalau sudah dari keluarga, Anda akan enak. Kalau proses dari keluarga itu biasanya kalau dia bekerja, dia akan mudah untuk beradaptasi, terus kemudian dia akan cepat mencapai prestasi, mencapai karir dan lain sebagainya. Itu biasanya. Kemudian entah itu dari pendidikan atau dari lingkungan di mana Anda masuk di kelompok tertentu. Sehingga sebenarnya disiplin itu membuat orang itu tahu membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, wajib dilakukan, boleh dilakukan, dan hal-hal mana yang harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Kalau bahasa saya saklek, haram dilakukan. Biasanya itu. Jadi disiplin membuat orang itu tahu persis mana yang boleh dilakukan, wajib dilakukan, atau hal mana yang tidak boleh dilakukan. Itu disiplin. Oke. Insya Allah paham ya. Oke, masuk ke disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Jadi disiplin kerja ini alat yang digunakan untuk mengubah perilaku anggota organisasi ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran atau kesediaan seseorang untuk mentaati peraturan. Jadi ada alat ini digunakan untuk mengubah perilaku kelompok. Jadi kalau kita sudah masuk disiplin kerja, berarti disiplin individu di dalam kelompok. Karena apa? Disiplin kerja. Oke, disiplin kerja itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan. Penting kenapa? Untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Jadi disiplin kerja itu sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan organisasi. Kenapa? Disiplin itu mencerminkan tanggung jawab seseorang atas tugas yang harus dilakukan. Mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang atas tugas yang harus dilakukan. Sehingga kalau dia tahu persis akan tugas yang dia lakukan, mendorong semangat kerja. Kalau sudah mendorong semangat kerja, pasti tujuan organisasi tercapai. Ini disiplin kerja. Oke. Kita lanjut ke sini, fungsi disiplin. Kita lihat fungsi disiplin kerja. Ada pertama, menata kehidupan bersama. Disiplin kerja itu menata kehidupan dalam kelompok tertentu atau masyarakat tertentu sehingga hubungan antar individu menjadi lebih baik, lebih lancar, dan lebih menyenangkan. Itu jadi menata kehidupan bersama dengan disiplin. Yang kedua, membangun kepribadian. Jadi dengan disiplin, lingkungan yang memiliki disiplin yang baik sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Jadi lingkungan yang memiliki disiplin yang baik akan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Lingkungan organisasi yang tenang, tertib, tentram berperan dalam membangun kepribadian lingkungan. Jadi gitu. Jadi bagaimana bukan kepribadian lingkungan, kepribadian seseorang menjadi kepribadian yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, melatih kepribadian.
Jadi fungsi melatih kepribadian ini agar senantiasa menunjukkan kinerja, sikap, perilaku, dan kehidupan yang baik. Disiplin, karena apa? Disiplin itu kan melalui latihan. Jadi kalau kita masuk pada disiplin kerja melalui latihannya siapa? Latihannya anggota organisasi, dari karyawan, pimpinan, dan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Mereka berlatih bersama untuk menjadi disiplin. Karena apa? Tadi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, tenang gitu tadi, sehingga membentuk kepribadian masing-masing karyawan. Kemudian yang keempat adalah pemaksaan. Pemaksaan untuk mengikuti peraturan yang berlaku agar orang-orang dalam organisasi itu sadar bahwa disiplin itu penting itu. Jadi itu. Jadi Anda dipaksa untuk datang jam 7 ke kantor Anda. Kenapa? Kalau semuanya datang jam 7, setidaknya jam 7 lebih 1 menit semua orang sudah mulai bekerja. Setidaknya itu. Sehingga apa? Prestasi kerja pasti tercapai. Nah itu. Jadi Anda dipaksa untuk datang bersamaan. Kenapa? Karena Anda harus melakukan aktivitas secara bersama. Anda bekerja secara kelompok. Jadi harus bekerja bersama-sama. Coba kalau tim gitu ya, satu orang belum datang, berapa orang sudah datang, dia tidak akan bisa memulai pekerjaan. Kenapa? Karena mereka satu tim. Jadi mereka bekerja bersama gitu. Jadi dipaksa untuk disiplin, dipaksa untuk datang dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kelima adalah disiplin mengandung fungsi hukuman. Jadi disiplin disertai ancaman atau sanksi atau hukuman. Jadi disertai ancaman, sanksi, dan hukuman gitu dapat mendorong orang untuk mematuhi peraturan. Coba Anda harus datang jam 7 ya. Kemudian Anda datangnya jam 7 lebih 5 menit. Oh, dibiarin aja. Anda akan datang jam 7 lebih 10 menit. Nih pasti nih. Tetapi kalau Anda datang jam 7 lebih 5 menit, Anda kena sanksi. Besok lagi Anda berani nggak datang jam 7 lebih 10 menit? Saya yakin Anda gak akan berani. Kan gitu kan? Kenapa? Karena ada sanksi yang menyertai ketika Anda melakukan suatu hal yang salah gitu. Jadi Anda akan mendapatkan sanksi karena tidak melakukan hal yang seharusnya atau wajib dilakukan gitu. Kemudian yang keenam adalah fungsi menciptakan. Fungsi menciptakan ini adalah pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan. Jadi berdisiplin itu, dengan berdisiplin tercipta suasana tertib dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi menciptakan suasana tertib dalam melakukan pekerjaan. Sehingga kalau Anda lihat lingkungan yang nyaman, tertib, tenang, itu kenapa mereka ciptakan? Diciptakannya melalui apa? Melalui disiplin. Disiplinnya melalui apa? Peraturan-peraturan yang dia tetapkan. Itu. Jadi menciptakan seperti itu. Oke. Prinsip disiplin kerja nanti bisa dibaca. Kemudian macam-macam disiplin kerja saya sudah jelaskan dalam materi ini. Insya Allah mudah dipahami. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.